Dalam novel Burung Mayar ini. Ya itu, no. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Klaudiasari. Dan saya Natsila Nurlaili Widyasuti. Kami akan menceritakan kembali tentang ringkasan cerita novel sejarah Burung-Burung Manyar karya Yusuf Bilyarta Mangunwijaya yang terbit pertama kali pada tahun 1981. Sinopsis novel Burung-Burung Manyar. Novel ini mengisahkan tentang seseorang anak yang bernama Teto. Ayahnya yang menjabat sebagai Kepala Garnisium Divisi 1 di Magelang dan keturunan bangsawan Keraton. Dan ibunya merupakan keturunan Indo-Belanda. Nasib keluarganya menjadi salah satu alasan Teto mengalami konflik batin. Kedatangan pasukan Jepang sangat merubah kehidupan Teto dan juga keluarganya. Kebanggaan Teto terhadap Belanda karena ayahnya tertangkap Jepang ketika KNIL dikalahkan Jepang. Ibunya dihadapi oleh pilihan yang sangat sulit, memilih suaminya yang mati atau dijadikan gundik kempetai. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, ibunya memilih menjadi gundik, dan itu menyebabkan Teto membenci Indonesia. Larasati atau biasa dipanggil Ati adalah teman dekat Teto sejak kecil. Ia bisa dibilang seseorang perempuan yang modern dan disayangi oleh kedua orang tuanya. Ati merupakan salah satu orang yang mendukung Indonesia. Teto yang menyukai Ati itu mengalami konflik dalam batinnya ketika perempuan yang ia sukai berada di pihak yang paling ia benci. Serangan Belanda ke Yogyakarta setelah kemerdekaan Indonesia menyebabkan ayah Ati meninggal dan membuat Ati semakin semangat untuk membela Indonesia. Meskipun mereka saling bertolak belakang, tapi mereka tetap saling mencari satu sama lain. Kekalahan Belanda semakin membuat Teto, yang merupakan salah satu tentara Nika, kehilangan harga dirinya. Teto akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Amerika untuk melakukan selanjut studinya. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah Pacific Oil Wells Company. Saat bekerja, Teto menemukan kesalahan perhitungan dan dapat merugikan rakyat Indonesia. Meski ia benci Indonesia, tapi ia berusaha mengungkapkan kesalahan itu dan pergi ke Indonesia. Dan karena itu, ia kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya ia bertemu dengan Ati kembali. Tema novel ini bertema sejarah, yaitu dengan tokoh yang tidak memilih negaranya sendiri, yaitu kisah Teto yang lebih memilih Belanda dibanding dengan negaranya, yaitu Indonesia, karena sebuah alasan. Penokohan Teto atau Satadewa, ia merupakan pemuda yang berani dan juga teguh pendirian. Ia bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada Bardja Basuki atau Ayah Teto, merupakan bangsawan dan merupakan Kepala Garnisium 1 KNIL Belanda di Magelang. Yang ketiga ada Janaka Tamsi, dia adalah suami Ati yang pendiam. Yang keempat ada Ibu Teto, ia merupakan ibu yang berhati mulia dan rela mengorbankan jiwa raganya. Yang kelima atau yang terakhir adalah Larasati atau Ati, ia merupakan seorang yang memperjuangkan bangsanya dengan segala kemampuannya.
Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu Teto sebagai pelaku utama. Alur. Alur yang digunakan dalam novel Burung-Burung Manyar ini yaitu menggunakan alur maju, di mana setiap kejadian selalu bergerak maju sesuai dengan perputaran waktu dan urut. Setting atau latar dibagi menjadi 3 yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu yang digunakan dalam novel ini yaitu sekitar pada tahun 1934 sampai 1944, masa sebelum kemerdekaan terjadi. Yang kedua ada latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel Burung-Burung Manyar ini berada di Indonesia, lebih tepatnya di Magelang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan ada beberapa latar di negara Amerika. Yang terakhir ada latar suasana. Suasana yang terjadi pada novel ini diceritakan mencekam, tertekan, namun bisa bebas dan damai. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Burung-Burung Manyar yaitu terdapat nilai sosial. Nilai sosial yang dilakukan oleh ibunya Teto sangat luar biasa. Ia rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keluarga dan suaminya agar suaminya tidak mati. Yang kedua dan terakhir adalah nilai moral. Nilai moral yang dilakukan yaitu saat Teto mencoba menyampaikan kecurangan yang dibuat di perusahaannya agar Indonesia tidak rugi. Meski ia benci Indonesia, namun ia bijak dalam bertindak. Amanat yang terkandung dalam novel Burung-Burung Manyar yaitu pengabdian terhadap bangsa sendiri lebih baik dan lebih terhormat daripada mengabdi kepada bangsa lain. Hal ini dicontohkan oleh Satadewa yang akhirnya ia harus menanggung malu terhadap bangsanya.